hari ini saya mau bahas soal pola dalam kehidupan. Jadi sejak kita lahir sampai kita mati itu ya, ada sebuah pola yang kita pegang dan kita repetisi, baik disadari atau tidak disadari. Nah, pola-pola ini nih bisa destruktif, bisa konstruktif. Ya. Tergantung dari bagaimana kamu menyadari tujuan kamu memilih pola itu dan mau membawa kamu kemana dengan menjalankan pola itu. Ya. Jadi setiap hari itu dari sejak bangun sampai kita tidur lagi, itu ada pola tuh yang mungkin tidak disadari. Tahukah kamu kalau semua yang terjadi di dalam kehidupan ini terbentuk oleh gabungan pola-pola? Ya, bahkan semesta yang luas ini juga terbentuk dan bekerja lewat pola. Oke, makanya itu ada yang namanya itu hukum alam, hukum semesta. Ya. Dan hukum itu akan membentuk sebuah pola. Dan jika ditarik ke ranah mikro makro kosmos, jadi kita bicara kosmologi ya. Kosmologi itu berarti kosmologi itu mencakup mikro dan makro. Mikronya dirimu, jagat alit. Makronya adalah semesta, jagat ageng. Berarti diri-diri kita juga terdapat pola-pola yang bekerja baik disadari atau tidak setiap hari, setiap saat, dan setiap detik. Ya, mulainya dari hal-hal simple yang dimaksud antara lain adalah pola kerja, pola makan, pola pikir, pola tidur, pola respon, pola menerima. Ya. Jadi ini pola-pola nih yang setiap hari kita ulang terus. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita selesai. Ya. Dan sebagainya. Jadi banyak sekali polanya. Ini di ranah mikro, ini di ranah makro. Di dalam diri, di luar diri. Ya. Yang menarik adalah ternyata semua pola-pola itu berperan sangat besar dalam membentuk diri dan energi dari pola-pola, dari pengulangan pola-pola itu termanifestasi menjadi realitamu saat ini. Jadi pola-pola yang kamu lakukan atau kebiasaan-kebiasaan yang kamu hadirkan itu akan membentuk realitamu. Ya, mungkin teman-teman udah paham lah soal bab inilah ya. Ya. Jadi ada sebuah pola tuh dalam membentuk yang namanya itu realita, bahkan realitamu sendiri. Pertanyaannya disadari atau enggak? Ya. Jadi jika kita mampu menganalisa lebih lanjut lewat premis di atas, artinya dengan mengamati, dengan mengenali, dengan memahami pola-pola itu dan merubahnya dengan realita yang kita inginkan, maka sebenarnya dengan sadar kita punya kendali. Kita punya kendali atas realita masa depan kita sendiri. Hanya dengan merubah kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian yang sudah terbentuk menjadi pola yang lama. Ya. Pertanyaannya, pernah diamati nggak polanya? Pernah dikenali nggak polanya? Pernah dipahami nggak polanya?
Ya, terus pernah nggak dikoreksi atau dirubah? Inilah yang disebut sebagai kesadaran. Gitu loh. Karena di saat kamu bisa punya kuasa atas pola-polamu sendiri, maka kamu punya kuasa atas masa depanmu sendiri. Orang yang fokusnya keluar diri, dia akan kehilangan dirinya tanpa disadari. Orang yang yakin sama dirinya sendiri, ya, dia akan punya kuasa atas masa depannya sendiri. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Ini baru simpel ini. Ini baru kulit tok, ya. Kalau bisa, ya bagus lah ya. Jadi orang ngeluh itu pola. Ya. Orang belajar itu juga pola. Tapi ada pola mempraktekkan apa yang dipelajari, itu juga pola. Karena untuk manifestasi sesuatu tuh ya nggak cuma soal tahu gitu loh, tapi ada juga aksi, ada juga yang namanya itu praktek laku. Ya. Dan yang pertama-tama saya sadari adalah soal belajar untuk mau diam, mau tenang, dan juga belajar hening. Maka konteks ya atau makna soal proses amati, catat, dan ungkap akan hadir dengan sendirinya gitu loh. Ya. Jadi kita tuh punya satu pola tuh yang dimana tuh kita pelupa sedari awal tuh. Makanya proses menangkap atau mencatat apa yang muncul di ranah sadar itu penting. Kebiasaan tuh, pola juga tuh. Karena kamu butuh bahan untuk mengungkap sesuatu ya yang tidak kamu sadari. Pola-pola mungkin yang destruktif, pola-pola yang hanya fokus kerana duniawi tok. Ya. Dan itu ada dasarnya. Biasanya itu soal yang namanya itu proyeksi dari ketidakcerdasan emosional kamu sendiri. Orang yang ngeluh sebenarnya dia gak cerdas secara emosional. Ya. Orang yang people pleaser sama juga, dia juga tidak cerdas secara emosional. Ya. Orang yang ngejar validasi juga sama. Dia tidak cerdas secara emosional. Nah, orang yang cerdas secara emosional, dia akan bisa mengamati polanya sendiri, mengenali polanya sendiri, memahami polanya sendiri dan mengkoreksi pola-pola yang menurut dia itu ini tidak membawa nih proses saya makin kenal diri saya.
Jadi teman-teman nih perlu belajar untuk sering-sering mencatat. Jadi pola mencatat itu akan membantu kamu menemukan apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dikoreksi dari pola-pola yang selama ini jalan dengan sendirinya. Nah, kalau dari kesadaran saya, pola-pola itu akan mengkerucut menjadi dua pola utama, yaitu yang destruktif dan juga yang konstruktif. Serta masing-masing akan mempunyai kerangka emosi dasar yang menjadi motif pola tersebut. Yaitu destruktif itu soal emosi dasarnya adalah fear atau berbasis rasa takut atau fear-based emotion. Atau pola yang konstruktif, emosi dasarnya adalah love atau berbasis cinta kasih. Ini aja udah berbeda guys polanya. Pola yang dihasilkan itu berbeda. Gitu loh. Nangkep gak? Sampai sini nangkep gak? Yang satu bisa membuat kamu itu naik, yang satu bisa membuat kamu itu terpuruk. Ya. Belum soal fokus. Fokusnya apakah masih keluar atau fokusnya ke dalam diri. Nah, pola-pola seperti ini nih perlu dikenali lewat proses belajar diem, belajar tenang. Kalau bisa hening lebih bagus. Kontemplatif, diamati, dicatat, diungkap, sehingga kamu bisa menyadari pola apa yang perlu dikoreksi, dirubah. Dan ujungnya adalah kecerdasan emosional dari yang namanya destruktif menuju ke konstruktif. Ya, dasarnya itu cuma dua. Emosi takut, fear-based emotion atau love-based emotion. Ya. Simple, tapi banyak yang miss di sini. Gitu. Sehingga tanpa disadari pola yang dijalani adalah pola yang destruktif. Ya, mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Ya. Membuang waktu dan energi untuk orang lain. Ya. Banting tulang untuk orang lain. Ya, ngajuin pinjol untuk orang lain, ya. Aduh, destruktif gak tuh? Nggak taunya kabur. Aduh, kamu yang urusan ditagih. Itu pola guys, pola. Dan kamu gak menyadari itu loh. Ya, pola. Berat. Ya. Ini semua tujuannya apa sih sebenarnya belajar kesadaran itu? Pertama-tama adalah belajar untuk kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional. Orang yang tidak cerdas secara emosional, dia akan fear-based emotion mostly. Tapi orang yang cerdas secara emosional, dasarnya adalah cinta. Ya.
Dengan pemahaman yang berbuah ke kesadaran, maka sangat membantu sekali untuk berproses, mengenali pola-pola apa saja yang sedang bekerja dan apakah sesuai dengan yang kita inginkan, atau masih ada yang perlu disesuaikan. Yang penting itu dikenali, guys. Yang penting itu disadari. Ya. Apakah kamu selama ini berevolusi, bertumbuh jiwanya, atau kamu hanya repetisi, muter-muter kayak ya sibuk sih, gerak terus gitu ya. Belajar, tapi jiwanya nggak bertumbuh, dia nggak berevolusi. Kesini, berangkat, gas, kajian mana berangkat, retret ikut gitu kan. Tapi polanya balik lagi ke pola yang itu lagi gitu. Nyemplung sumur, ya udah nyemplung sumur, capek-capek keluar hanya untuk loncat lagi, nyemplung lagi. Aduh. Tanda-tanda bertumbuh tuh apa? Fokusnya lebih banyak ke diri sendiri. Ya. Gitu loh. Itu pola yang konstruktif tuh. Karena kamu hadir di sini itu adalah untuk bertumbuh jiwanya. Kodratnya cuma itu. Ya. Bukan ngurusin orang, guys. Ngurusin orang tuh nanti kalau kamu udah selesai sama dirimu sendiri. Ini udah selesai belum? Gitu. Ya, kalau belum selesai jangan keluar dulu. Fokus aja terus ke dalam diri. Ya. Paling gampang apa sih sebenarnya? Paling gampang adalah kita kan berangkat dari kekurangan cinta ya. Di saat kekurangan cinta itu sudah terpenuhi, kamu tuh gak perlu ngemis sama orang loh. Ya. Diri sendiri belum selesai lagu-lagu bantuin orang tuh gimana? Nah itu karena fokusnya Ridi. Shifting dia, kejebak dia. Dia merasa dia sudah selesai gitu. Ya, jadi dia butuh validasi dengan bantu orang. Padahal dia satu frekuensi dengan orang-orang yang gak peduli juga gitu. Dia cuma, kamu bantu dia nerima. Tapi apakah giliran kamu ada masalah, dia bantu? Belum tentu. Nah. Ya. Jadi fokus ke diri dulu gitu. Ya, jadi jangan terburu-buru. Saya kan berarti orang pilihan. Cia. Jadi saya harus membantu. Ya, membantu orang lain gitu ya. Ya entah dulu atuh. Ya. Bantu diri sendiri dulu aja. Lowong masih sakit kok mau nyembuhin orang. Angel. Polanya masih destruktif kok mau bantu orang. Ya, mau bantu orang agar pola dia konstruktif. Lah. Wis angel son. Aduh. Oh udah habis ya? Oh iya udah habis sampai di sini berarti. Nah, tentu saja harus diingat kalau pola itu terbentuk karena dilakukan secara berulang-ulang. Jadi untuk merubah pola, ya pola lama itu ke yang baru, kita juga harus berproses lewat repetisi.
Dan juga latihan minimal 30 hari secara konsisten. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, sudahkah kamu menyadari pola apa yang kamu latih agar nanti sesuai dengan realita yang mau kamu manifestasikan? Nah, jadi saya lempar balik nih ke kalian nih. Udah tahu belum polanya? Gitu loh. Kalau belum, jangan keluar dulu fokusnya, ke dalam dulu. Ya. Nah, orang-orang dulu tuh ada yang namanya itu tirakat. Ya. Fokus dia ke diri sendiri sampai-sampai dia itu memaksa dirinya sendiri, tubuh, jiwa, ya, untuk menjalankan untuk memecah sebuah pola, gitu loh. Puasa, mutih, ya, tirakatnya, diem, ya, itu dia lagi pecahin polanya tuh. Breaking the pattern namanya. Kalau bahasa Sundanya breaking the pattern, ya. lewat tirakat. Gitu loh. Harus dihadirkan. Kenapa? Ya karena ikhtiar, karena pola-pola yang tanda kutip sudah akut, ya, sudah lama, ya. Itu butuh butuh dipecah polanya. Lewat belajar untuk tirakat. Diem, tenang, hening. Gitu loh. Nah, hening tuh di mana tanda-tandanya? Netral. Kalau netral artinya present moment, di sini, saat ini, sekarang. Ya. Jadi perlu disadari gitu loh, polanya apakah masih sebagai yang mengalami, ya, apakah sudah jadi yang mengamati atau bahkan sudah menjadi yang menyaksikan gitu. Nih ya, ini. Ini perlu disadari nih, posisionalnya gimana? Masih muter-muter kah? Anda masih muter-muter kah? Dari positif ke negatif, muter. Ngulang. Ketipu. Ayo. Ya. Patah hati gitu. Aduh. Ayo. Atau kamu bisa hadir di titik netral ini. Diam aja di sini nih, kayak ini. Ini lagi diam nih. Gitu loh. Mau ini hadir, ya udah netral. Mau ngalamin ini, ya udah netral. Gitu. Ya. Nah, kalau latihan hadir di sini saat ini sekarang, ya, dia bisa level up tuh. Ya, dia bisa melihat yang namanya itu celah, sehingga dia bisa melihat lebih dalam lagi sampai ke titik tuh
kita bisa tahu kalau ternyata di bawah sini tuh ada yang namanya sistem yang membuat kita sibuk mondar-mandir. Ya, sistem itulah ya yang membuat kamu itu terprogram. Dan kamu tuh sebenarnya hanyut dalam pola-pola yang sudah diciptakan. Ya. Contohnya, kalau mau kaya harus kerja keras. Nah, itu program yang membentuk pola. Ya. Kalau jadi anak jangan maluin nama keluarga. Nah, itu yang bikin kamu jadi people pleaser. Program yang membentuk pola nanti. Ya. Jadi ada yang namanya program yang akan membentuk yang namanya pola. Pola yang akan membentuk yang namanya itu realita. Ya. Realita itu akan men-trigger kamu untuk terus merespon dengan program-program itu. Looping jadinya. Sebenarnya gini nih, lebih benarnya begini. Ini kesini. Yang benar tuh gini jadinya. Na. Nah, yang benar tuh gini. Dari program Nah, programnya dari mana? Dari luar diri. Dari figur otoritas. Ada pola lama hadir, semua ada yang bisa, ada yang belum, terus latih sampai bisa. Ya iya dong, masa kamu berhenti? Ya, dari orang tua, dari sosial, dari figur otoritas, guru, di luar orang tua, ya. Makanya kamu harus mengenali polamu sendiri. Ya, kalau udah tahu, wah, pola gue salah nih, pecah polanya. Ya, paling gampang gimana? Paling gampang adalah hadirkan kebiasaan baru. Biasanya males bangun pagi. Ya, hal-hal yang dulu malas kita lakukan, coba dikerjain. Program itu berupa kata apapun itu, bentuk-bentuk pikiran sebenarnya. Ya, perkataan, baik verbal, non verbal, fisik gitu, ya. Pengalaman, luka batin gitu. Jadi orang-orang yang netral, orang-orang yang bisa belajar diam di sini, netral di sini, dia akan bisa melihat ini semua nih. Gitu. Jadi dia bisa tahu. Oh. Sampai di titik, guys, sampai di titik. Ya.
perspektifnya dia itu dirubah loh. Cara dia melihat keluar tuh, cara dia melihat sebuah peristiwa itu dirubah. Karena itu juga program. Cara kita respon, pola respon itu juga program. Ya. Gitu. Malas mandi pagi karena nge-gym, boleh nggak? Nge-gym dulu, boleh nggak? Ya kamu nyaman nggak? Gitu. Pertanyaannya orang, kamu ketemu orang yang nggak mandi nyaman nggak? Gitu loh. Kan balik lagi ya, mirroring ya sebenarnya kan. Nyaman, ya nggak apa-apa, nyaman. Jadi balik lagi ke kenyamanan hati. Nah pertanyaannya, kamu kenal nggak pola dirimu sendiri? Makanya journaling itu penting. Ya, ngobrol ke diri sendiri itu penting. Ya, sampai di titik kamu menyadari, kayak pola makan saya perlu dirubah deh. Nah itu baru bener tuh. Mikir ya. Kayak pola pikir saya harus dirubah deh. Kayak pola respon saya harus dirubah deh. Kayaknya pola tidur saya harus dirubah deh. Sesimpel itu aja guys. Hidupmu berubah loh. Sesimpel itu aja loh. Ya. Satu persatu berubah semuanya. Jadi kalau kata Einstein tuh, kalau kamu masih menggunakan pola lama untuk mendapatkan hasil yang baru, yang berbeda, itu namanya gila. Nah di sini nih maksudnya, dirubah dulu polanya supaya kamu bisa dapat hasil yang berbeda. Apakah lebih baik atau tidak lebih baik, kembali lagi kan, gitu. Simple ya sebenarnya ya. Tulisannya nggak berat-berat amat, nggak seberat kemarin, tetapi ya, kalau didalemin bisa dapat sesuatu. Kalau bangun di jam 2, 3 itu energi netralnya lebih kuat. Ya karena ada perpindahan, ada pertukaran energi di situ, perpindahan antara malam dan pagi gitu. Jadi ada yang namanya itu apa sih namanya itu, energinya itu diperbarui gitu. Ya. Praktek dan istiqomahnya yang berat. Nah, kayak gini-gini nih, pola udah jadi pola dia. Ya. Lebih mementingkan ngeluh daripada action. Kena lagi kan. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa di jam-jam segitu? Karena di jam-jam segitu tuh orang tuh pada tidur. Jadi konsumsi energinya itu nggak banyak. Gitu, nggak, kita tuh nggak kayak nggak apa namanya tuh, orang yang akses energinya nggak banyak.
There's a rainbow before me. Oke, bisa ditangkap ya soal pola ya. Sebenarnya simpel banget loh.